Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya saat menonton video gue ini. Amin. Kembali lagi di channel IR01. Selamat datang pada teman-teman. Channel ini nantinya akan fokus membahas mengenai tutorial ataupun juga sharing-sharing di IT infrastruktur teman-teman. Oh iya, sebelum kita lanjut, untuk mendukung channel ini teman-teman bisa klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila teman-teman ada saran ataupun masukan, bisa tinggalin di kolom komentar dan gue akan dengan senang hati untuk meresponnya teman-teman. Biar next videonya lagi lebih baik ya teman-teman ya. Oke, di episode 2 ini kita akan bahas mengenai proses software development dan juga DevOps deep dive teman-teman. Lanjut, kalau kita membahas mengenai proses software development, akan erat kaitannya dengan yang namanya software development life cycle teman-teman. Apa itu SDLC? SDLC itu bisa gue bilang sebagai proses untuk penyempurnaan aplikasi teman-teman. Jadi ketika aplikasi dibuat sampai dengan selesai itu nggak cuman di situ doang prosesnya, tapi ada lagi proses untuk perbaikan untuk mengikuti pasar teman-teman, ataupun mengikuti kemauan pasar ataupun customer, kurang lebih seperti itu. Jadi prosesnya akan muter terus sepertinya teman-teman. Aplikasi udah jadi akan dilanjutin dengan yang namanya planning ataupun apa ya, bisa dibilang next stepnya itu apalagi gitu loh, bisa didapat dari data-data seperti feedback teman-teman. Oke teman-teman, gue akan coba jelasin secara singkat mengenai SDLC teman-teman, mengenai proses-proses LDLC. Yang pertama itu ada planning teman-teman. Gue akan ambil contoh sebuah aplikasi yang udah berjalan. Jadi aplikasi itu ternyata ada feedback yang cukup banyak dan cukup menarik biar aplikasi kita tuh makin banyak customer makin betah lama-lama di aplikasi kita. Jadi di planning nih fitur apa yang mau kita bikin. Misalkan fitur A, nah ini di planning nih terkait fitur A, waktunya berapa lama, terus proses pengerjaannya kayak gimana, tim siapa yang ngerjain, itu kurang lebih seperti itu. Lanjut, kalau misalkan udah selesai, lanjut ke tahap analisis. Ini proses analisis dari tahapan sebelumnya teman-teman. Jadi di analisis nih, kira-kira dengan timeline segini tuh real nggak sih, terpenuhi nggak sih, kalau misalkan nggak terpenuhi itu kayak gimana, kalau nggak misalkan nggak tercapai itu kayak gimana. Lanjut ke proses desain. Nah di proses desain ini bisa dibilang proses apa ya, proses pengerjaan ataupun pembahasan terkait dengan software arsitektur aplikasinya tuh mau kayak gimana. Misalkan mau pakai microservice, service apa aja yang bakalan kita bikin. Selanjutnya kalau misalkan pakai monolitik, ini kayak gimana, consideration ke depannya kayak gimana, kurang lebih seperti itu. Dan juga di tahap desain ini ada yang namanya tim UI UX teman-teman biasanya ya. Nah di tim UI UX ini outputnya akan berupa flowchart ataupun Lofi design teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu Lofi design itu apa, Lofi design itu kayak gini teman-teman. Lofi design. Nah, kelihatan nggak ya? Oke. Nah, Lofi design tuh kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalkan dari home ke select product, ketika kita select product itu tampilannya akan seperti apa, ketika kita add to cart itu tampilannya seperti apa, ketika kita back ke home itu tampilannya kayak gimana, ketika product checkout itu tampilannya seperti apa, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah lanjut, ketika udah jadi nih flowchart sama Lofi desainnya, akan lanjut ke proses implementation. Nah di proses implementation inilah dari yang data-data sebelumnya dibikin seperti BRD, Business Requirement Document, sama flowchart, terus juga Lofi design diimplement jadi sebuah code teman-teman. Nah, ini biasanya dipegang sama tim development teman-teman, tim development ataupun tukang coding lah. Di sini dia yang ngoding. Kalau misalkan dari sisi logic yang berubah, ya back end yang berubah. Kalau misalkan dari sisi UI, front end yang berubah, tim front end.
Oke, output di tahap implementation ini berupa binary teman-teman, binary dari source code. Jadi si developernya udah ngompel, udah build code mereka, dan outputnya akan jadi binary. Kalau misalkan kita ambil contoh, kalau aplikasinya itu berjalan di Java, binary-nya akan berupa jar teman-teman. Nah, si jar inilah yang nantinya akan siap untuk di deploy ke masing-masing environment. Misalkan aja ke staging. Oke, si tim operation bakalan deployin ke staging teman-teman. Ketika staging udah naik, lanjut ke tahapan. Nah, di tahapan implementation ini udah jalan nih teman-teman, aplikasinya udah up, tinggal di testing sama biasanya tim software tester teman-teman, atau quality assurance. Nah, di sini dites segala macem mengenai bugs, pokoknya cari-cari kesalahan lah, dicari-cari kesalahan ataupun error-error yang ada, biar ketika udah jalan di production itu nggak ada yang aneh-aneh gitu loh, running well, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan udah aman, lanjut di deploy ke production ataupun tahap maintenance. Di tahap maintenance ini ya aplikasi itu mau digimanain lagi sih next stepnya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi bisa dibilang cukup rumit, tapi teman-teman kalau misalkan di DevOps Engineer cukup tahu aja gimana sih proses aplikasi itu dibuat. Jadi di planning fiturnya mau fitur apa, misalkan fitur A, dianalisis kebutuhan terkait fitur A tuh butuh apa aja, terus juga didesain untuk fitur tersebut bakalan kayak gimana tampilannya, terus juga flowchartnya kayak gimana. Selanjutnya diserahin ke tim development buat di code terkait fitur A. Kalau misalkan udah jadi jarnya di deploy ke environment yang ada. Kalau misalkan udah aman, di testing di environment staging, langsung tahap ke production. Kurang lebih seperti itu simpelnya teman-teman. Nah, ini lucu-lucuan aja ya. Jadi di sini tuh ada yang namanya bugs. Nah, developer tuh mau hotfix ataupun bug fix. Jadi dia mau langsung, jadi dua orang yang di sini tuh developer teman-teman, bisa dibilang ini si junior lah ya, junior. Dia mikir dia tuh udah oke, ini bugsnya udah gua fix nih, leadnya udah oke, kita ready deploy ke production. Tim infrastruktur biasanya gimana tes di staging, aman gak? Aman di staging aman. Ternyata ketika mau di deploy production, QA masih nemu satu bugs lagi yang belum fix. Ngapain deploy ke production? Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini lucu banget sih. Gue ngebayangin tuh yang di sini orang infrastruktur itu oke, aman, siap. Katanya nggak boleh, batal naik ke production. Kurang lebih seperti itu. Lucu-lucuan aja. Kita lanjut ke software development evaluation. Nah, teman-teman bisa lihat di tahapan pertama ini itu ada yang namanya waterfall. Jadi serah-serahan teman-teman, ini pokoknya serah-serahan lah. Kalau misalkan code-nya udah jadi, diserahin ke tim infra untuk deploy ke staging, udah jadi dites sama QA. Kalau kita lihat waterfall, arsitektur aplikasinya itu biasanya monolith teman-teman, masih monolith, dan juga packaging sama deploymentnya masih ke physical server, infrastrukturnya di data center. Lanjutnya agile ini biasanya arsitekturnya itu entire teman-teman, pakai virtual server ataupun VM, terus juga dia hosting, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang itu lagi rame yang namanya DevOps. DevOps itu application arsitekturnya itu microservice teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman gue ambil contoh di Traveloka itu kan ada yang namanya flight teman-teman. Di flight itu kan ada yang namanya search sama untuk order teman-teman. Itu tuh aplikasi yang berbeda teman, aplikasi yang kecil-kecil, kurang lebih seperti itu. Di Flag itu mungkin ada ratusan aplikasi kecil yang berjalan untuk nge-provide layanan flight teman-teman. Jadi nggak satu aplikasi gede, tapi aplikasi kecil-kecil yang berjalan untuk nyediain layanan flight teman-teman, kurang lebih seperti itu. Deploymentnya ini teman-teman bisa pakai kontainer kalau sekarang, atau juga bisa juga menggunakan compute tapi berjalan di cloud teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat ini proses
perbaikan aplikasi itu lama banget teman-teman. Jadi proses analisisnya lama, timelinenya tuh panjang banget, terus proses code-nya juga lama banget, testingnya juga lama, deploy-nya juga lama. Karena apa? Karena dia di aplikasi yang gede teman-teman, monolitik. Bisa lihat ya, monolitik tuh aplikasi gede, jadi kalau misalkan ada perubahan sesuatu tuh prosesnya panjang banget teman-teman. Kita lihat lagi ke agile itu prosesnya udah aplikasi itu udah dijadiin kecil-kecil, agak kecil lah, bisa dilihat entire ini, cuman prosesnya juga masih agak lama teman-teman, jadi nggak fleksibel, nggak dynamic gitu teman-teman, jadi ya masih lama lah. Deploy-nya juga bisa lihat ya, panjang banget, lama timelinenya. Nah di DevOps ini udah aplikasi kecil-kecil, timelinenya cepet banget ya teman-teman. Biasanya per seminggu ataupun 2 minggu tuh rilis sesuatu di production, fitur A, fitur B itu rilis ke production teman-teman. Jadi cepet banget. Karena apa? Karena dia udah aplikasi kecil-kecil dan juga prosesnya berkelanjutan teman-teman. Jadi ketika tim developer udah ngoding nih, dia bakalan ngejalanin yang namanya integration ataupun build teman-teman. Buildnya itu prosesnya udah berkelanjutan lah, udah saling integrasi. Baik tesnya, mungkin ada beberapa yang tesnya itu masih manual ya, karena nggak di cover unit tesnya tuh nggak cover itu teman-teman. Jadi tapi prosesnya tuh udah cepet banget, udah per seminggu ataupun 2 minggu tuh udah ada rilis yang namanya fitur A, fitur B ataupun hotfix, bug fix teman-teman. Itu cepet banget, kurang lebih seperti itu. Kita mulai bahas ke DevOps. Oke, sebelum DevOps itu kayak gimana sih? Jadi gini teman-teman, sebelum DevOps itu tim software development tuh required to produce code while not having a chance to know how it behaves and perform in production like systems, how customer feel about it, and how it match with actual needs. Jadi ya udah, si tim development tuh udah ngoding aja. Goalnya dia itu bisa gue bilang cuman di jalan di lokal dia. Udah, kalau misalkan udah jadi binary-nya, serahin ke tim operation buat deploy ke environment yang ada. Kurang lebih seperti itu. Quality assurance, responsible to adhere to high quality standards, very often mainly without being given all the tools, resource, and lacking coverage. Jadi di sini tuh quality assurance kayak apa ya? Dia tuh punya tanggung jawab dengan standar yang tinggi teman-teman. Jadi dan juga di sini tuh dia kayak apa ya, buta gitu loh, buta sama resource yang ada, buta sama tools yang ada, terus juga dikit banget nih yang di cover dari tim QA nih. Dia ngetesnya tuh cuma dikit doang. Kalau misalkan ada aplikasi A, dia cuma ngetes nyampe halaman buka aplikasi tuh udah up doang gitu loh, nggak ngetes yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Terus di sini juga ada sistem engineering team, ini IT infrastruktur atau IT operation. Whatever it given to ship in production, make sure it runs. Oke, jadi dia pastiin segala sesuatu yang di production itu, yang pengen naik ke production itu berjalan dengan baik. Kalau misalkan nggak jalan, ya udah hack into it somehow. Pokoknya gimana lah aplikasi itu biar berjalan gitu loh. Itu deploy dan pray. Ini buruk banget sih ini. Ini pasti SLA-nya jelek banget sih kalau kayak gini. Deploy dan ya udah berdoa gitu loh. Karena di sini saya lihat teman-teman, Outway ini tuh kayak gini, masih ada wall teamnya, masih ada boundaries teman-teman, masih ada tembok yang membatasi semua ini gitu loh. Ini tuh jadi minim collaboration, terus juga akan banyak konflik, kurang lebih seperti itu. Misalkan aja gue ambil contoh developer A, ini dia udah ngoding build di laptop dia, jebret jarnya jadi, bro, ke tim operation nih, gue udah jadi nih jarnya, gue upload ke staging dong. Nah si tim infra nih, oke, gue naikin ke staging, dia upload nama kayak SCP ataupun FTP, ternyata nggak jalan nih. Udah di sini nih konflik pertengkaran yang akan sangat panas ya, dan lama. Ini prosesnya lama banget nih kayak gini biasanya nih. Jadi nggak jalan ternyata aplikasinya. Udah, bro, kok ini nggak jalan ya bro ya di staging? Masa sih, di lokal gua aman kok gitu kan biasanya
tim developer itu punya jargon kayak gitu teman-teman, jalan kok di lokal gua gitu. Kita kan tim operation ya udah gimana gitu loh, masa mau dinaikin kayak gini ke staging ke production, kita kan butuh sesuatu yang pasti gitu loh. Jangan cuma di lokal loh, masa ya lokal lo gue jadiin server sini di staging. Ini tuh nggak lucu. Jadi ada konflik yang kayak gini nih yang bikin lama banget proses software development. Selanjutnya kalau misalkan itu dioper, pokoknya oper-operan lah, ke QA, terus dirilis, dites lagi, terus dioperate ke naikin ke production, kurang lebih kayak gitu. Masih ada konflik dimana menyebabkan delaynya proses software development, teman. Jadi aplikasi itu nggak bisa nggak bisa secara dinamis ngikutin kebutuhan customer. Itulah yang DevOps tawarkan teman-teman. DevOps itu hadir sebagai cahaya terang di tengah-tengah kegelapan proses software development. Asik, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, yuk kita ke next slide. Nah, ini meme aja teman-teman. Meme atau apalah, lucu-lucuan. Jadi di sini work fine in dev, ops problem now. Jadi ketika di development, di environment development semuanya aman, berjalan lancar, tidak ada error, tidak ada problem. Ketika dinaikin production, buar, meledak, sistem down. Biasanya dapat alerting nih kalau di aplikasi yang udah gede, di startup yang udah gede, biasanya di call nih teman-teman. Dapat nih panggilan masuk ke HP kita nih. Contoh aja flag, misalkan di Traveloka kan ada flag tuh, flag down itu waduh rame langsung teman, rame banget, mulai dari CEO, VP, manager, sampai ke kita juga dapat teman, dipanggil gitu tuh, udah langsung kenapa tuh, rame banget. Ini biasanya kejadian karena gini teman, di environment development sama operation itu nggak sama teman-teman. Padahal seharusnya kalau misalkan udah DevOps itu environment development dan staging itu kayak mimik atau replikasi dari environment production. Jadi ketika di staging udah dites aman, ya udah harusnya di production tuh ya udah namanya replikat, di staging itu replikat dari production, harusnya aman-aman aja, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi goalsnya itu di DevOps itu semua environment itu sebuah production like gitu teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan DevOps. DevOps itu dev ya, development, ops, operation, singkatnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya secara literasi, menurut gua yaitu sebuah metode, sebuah culture untuk meningkatkan kolaborasi antara tim dev dan tim ops teman-teman. Supaya apa? Supaya proses software development itu cepat, aman, dan murah teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat di proses DevOps ini, di flow DevOps ini ada yang namanya plan, code, build, test, release, deploy, operate, sama monitor. Nah ini tuh prosesnya berkelanjutan teman-teman. Maka dari itu bisa dengan cepat teman-teman, seminggu, 2 minggu itu fitur naik, minggu fix, hotfix, bug fix naik, jadi cepet banget teman-teman. Selanjutnya untuk menunjang semua flow ini teman-teman butuh yang namanya tools. Di belakang itu ada tools yang menunjang biar semua proses ini tuh berjalan dengan baik teman-teman. Siapa kerjaannya yang bikin tools ini? Yaitu DevOps engineer yang bikin tools untuk DevOps. Kalau misalkan kita sistem administrator atau sistem engineer kan ngejagain server. Nah, ngejagain server, bikin server. Kalau misalkan DevOps udah bikin tools ini untuk proses flow ini teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada yang namanya DevOps engineer, ya udah bikin tools untuk DevOps, untuk proses software development. Kita lanjut practical DevOps. Nah, kalau misalkan teman-teman di DevOps itu bakalan sering ketemu kalimat continuous integration, continuous delivery, dan continuous deployment. Masing-masing ini memiliki cakupan yang berbeda teman-teman. Kalau misalkan di continuous integration itu hanya di proses build dan test teman-teman. Sedangkan kalau misalkan di continuous delivery, build sama test itu kan outputnya berupa binary ya.
binary langsung di deploy ke environment yang ada teman-teman. Selanjutnya di continuous deployment. Nah kalau continuous deployment tuh kalau misalkan proses build binary-nya udah jadi, langsung deploy ke production teman-teman. Ini prosesnya udah mature banget sih, ini proses software development-nya udah mature banget, jadi sehingga segala sesuatu yang dibuild oleh developer, binary-nya jadi langsung di deploy ke staging dan production, kurang lebih seperti itu simpelnya. Teman-teman bisa lihat di gambar di bawah ini, continuous integration itu proses automate untuk build sama test. Nah di continuous delivery itu proses ketika proses CI selesai langsung deploy ke staging. Sedangkan kalau misalkan di deployment, di continuous deployment, proses continuous integration selesai langsung deploy ke production, itu secara otomatis. Bisa dilihat ya di sini ada orange, ini manual productionnya. Oke, prakteknya gimana sih terkait CI/CD dan continuous deployment? Kalau misalkan kita ambil contoh aja di sini SCM, ini ada yang namanya GitHub teman-teman. Jadi developer, ada beberapa developer sedang mengerjakan fitur A. Nah mereka ini punya job masing-masing nih, task masing-masing. Jadi mereka bakalan push commit setiap changes yang mereka lakukan ke SCM. Nah di SCM ini nantinya bakal secara otomatis trigger ke CI server teman-teman. CI server ini yang biasanya banyak dipakai itu Jenkins. Si Jenkins ini bakalan langsung menjalanin proses build sama unit test teman-teman. Kalau misalkan udah jadi, misalkan udah selesai proses build sama unit testnya, kan itu kan berupa jar ya, aplikasi binary. Gue banyak jar itu karena kebanyakan handle Java. Jadi binary, nah binary ini bakalan diupload ke package management atau artifactory management. Ketika udah jadi binary-nya langsung di deploy ke environment staging. Ini yang namanya continuous delivery teman-teman. Bisa dilihat ya di sini tuh untuk ke production, untuk naik ke production itu masih ada manual, masih ada proses manual yang dilakuin sama QA, biasanya tuh sama QA teman-teman. Sedangkan kalau di continuous deployment itu yaitu tadi developer nge-push sesuatu ke SCM ataupun GitHub, GitHub nge-trigger ke CI server, CI server langsung jalanin semua proses dari build segala macam sesuatu jadi binary-nya udah jadi langsung deploy ke staging dan ke production teman-teman. Kurang lebih simpelnya seperti itu ya. Nanti kita bahas satu-satu pelan-pelan dari dasar-dasar dulu, terus kita mulai lanjut ke tools-tools yang dipakai di DevOps pelan-pelan lah. Oke, selesai. Ya ini cuman ini doang sih, meme doang sih, karena di DevOps itu kayak apa ya, skill yang ribut itu cuman sekedar basic doang loh secara general. Jadi sekarang tuh udah apa ya, udah bukan, menurut gua tuh udah kayak bukan zamannya lagi spesialis di satu bidang, tapi yang penting lo bisa paham udah gitu. Jadi banyak, soalnya di DevOps itu banyak banget yang harus dipelajarin tuh, aduh luas banget cakupannya, beneran banyak banget. Jadi ya kita lihat nantilah apakah DevOps ini akan berakhir atau enggak, karena kalau misalkan kita lihat di tahun 2000-an mungkin sysadmin tuh fokusnya di Linux ya, Linux ataupun Windows Server, itu mereka nyampe deep banget, nyampe dalam banget, nyampe ada beberapa tahapan sertifikasi. Nah di DevOps ini ya udah, lu belajar tools aja, yang penting lo tahu pakai toolsnya gimana, udah bisa dilihat kayak gini. Ya udahlah, sekian video dari gua teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga dapat gambaran terkait dengan DevOps dan DevOps Engineering, dan juga serta mengenai proses software development teman-teman. Nantinya kita akan bahas lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu kita belajar Linux teman-teman. Jangan lupa untuk komen apa aja lah, akan gue respon, akan gue terima, dan gue jadikan untuk perbaikan di next video teman-teman. Jangan lupa juga untuk klik tombol like sama subscribe untuk dukung ini, biar apa ya, proses pembuatan videonya itu lancar teman-teman, sesuai dengan timeline. Sekian video gue, kalau misalnya ada salah-salah mohon maaf, mohon maklum,
Di sini kita belajar bareng-bareng. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.